As long as you owe me, I never go broke. Kita langsung mau move ke member yang lainnya, member selanjutnya yaitu ada Rose, the main vocal and my bias wrecker ya. Jadi aku nyaris berpaling dari Lisa ke Rose ya, gara-gara performance di Coachella-nya dia yang benar-benar hits banget. Jadi fancam dia di Coachella tuh benar-benar banyak banget yang nonton, banyak banget yang komen, banyak banget yang suka. Dan Rose berhasil menjadi bias wrecker yang paling diakui oleh para Blink di luar sana. Congrats Rose. Nah, kita langsung aja nih bahas Rose ya. Mungkin tadi kita tanya ngobrol-ngobrol dulu tentang pribadinya dulu sebelum kelewatan ya kan. Kepribadiannya ya? Ya, kepribadian dia tuh secara keseluruhan dia seperti apa sifatnya. Oke. Rose. Wow. Oke. Kartu pertama ada kartu The Star. Yang kedua ada kartu Death. Yang ketiga ada kartu The Hermit. Ini tiga-tiganya kartu mayor ya, by the way. Jadi mayor. Cukup strong. Iya, bukan kartu minor tapi mayor. Jadi kartunya tuh kalau kartu mayor tuh strong ya. Dominan. Ya aku lihat nggak dominan juga sih, tapi kayak ada something lah gitu. Kalau yang aku lihat dari Rose, dasarnya kan The Star ya. Star. Dia itu sebenarnya dasarnya kayak nasibnya gitu ya. Emang jadi The Star gitu ya. Ini kan The Star itu kayak popularitas, terus juga yang berhubungan dengan ya kerjaan dia sekarang sebagai seorang aktris gitu ya, idol gitu. Emang ini petnya dia gitu. Harusnya tuh di jalannya ini tuh dia bisa menjadi besar banget. Namanya The Star kan. Iya, The Star kan kayak nomor 1 gitu yang diidolakan nomor 1 gitu ya. Harusnya dasarnya seperti ini gitu. Tapi sifat dia yang lain, ini ada kartu Death sama ada kartu The Hermit. Artinya dia tuh mungkin ada confidence issue yang aku lihat ya, gitu. Ada confidence issue yang ada di dalam dirinya dia gitu. Sebenarnya dia nggak ada masalah kalau dilihat sama orang lain tuh suka gitu sama dia. Tapi di sini masalahnya ada di mentalnya dia, ada di mental blocking ibaratnya gitu. Mental blocking. Iya. Mungkin dia mikirnya kayak bukan lebih ke confidence itu, cuman kayak nggak puas gitu dengan apa yang dia udah punya gitu loh. Sebenarnya kan bagus. Tapi itu dia nggak cepet puas gitu orangnya. Tapi satu sisi ada positif ada negatifnya. Cuma di sini aku lihat efeknya lebih nggak begitu baik karena sebenarnya dia jadi nggak melihat apa yang dia udah punya, positif yang dia udah punya tuh dia nggak lihat. Dia lebih kayak mencari sesuatu yang dia nggak punya gitu loh. Jadinya dia tidak, agak susah untuk memaksimalkan apa yang sudah dia miliki gitu. Karena dia kayak tertutup gitu loh, mainnya mentalnya tertutup, kayak ngerasa gue kurang ini nih gitu. Padahal tuh dia udah punya semuanya gitu. Kan dasarnya The Star gitu ya, dia udah punya semuanya gitu, all package gitu. Nah ini PR kehidupan dia sih yang aku lihat gitu ya. Dia harus bisa harus bisa membalance semuanya gitu. Karena sebenarnya The Hermit ini tuh artinya tuh jadi orangnya jadi suka ragu-ragu, jadi suka banyak mikir, pemikir banget gitu ya, suka ngerenung gitu ya. Yaitu karena efek yang tadi yang aku bilang, dia kurang bisa untuk melihat apa yang dia udah punya, tapi dia lebih melihat apa sih yang dia nggak punya gitu. Nggak punya, iya gitu. Jadi yang selalu berujung dengan keep questioning herself gitu nggak sih Kak? Kayak am I good enough? What should I have? What should I add more di hidup gue? Terus gue tambah apa yang kurang di hidup gue gitu ya. Jadi terus-terusan ngerasa bertanya-tanya gitu. Itu iya.
Dan yang paling sering dialami itu adalah dia jadi kayak apa yang dia udah lakukan tuh dia jadi kayak mikir, aduh bener nggak ya gue kemarin kayak gini, aduh kayaknya kurang deh di sini deh. Kemarin kayaknya iya, I see, aku ngerti. Jadi tuh jadi nggak tenang gitu hidupnya. Padahal tuh sebenarnya fine-fine aja gitu, nggak ada masalah sebenarnya di sana. Nggak ada masalah ya sebenarnya. Dia karena udah punya The Star kan, dasarnya ini, dia udah strong dasarnya sebenarnya. Oke. Nah, sekarang aku mau lanjut nih Kak, aku mau nanyain tentang solo karirnya Rose nanti. Karena kan yang sama-sama kita tahu tadi udah aku sampaikan juga, setelah How You Like That ini Blackpink comeback dengan How You Like That, itu Rose juga akan setelahnya itu Rose akan debut sebagai solo artis. Oke. Nah, kira-kira solo projectnya Rose ini kurang lebih akan seperti apa sih Kak? Oke. Secara konseptual bikin kaget kah atau kayak ya secara keseluruhan aja konsepnya seperti apa? Oke. Kalau di kartunya Rose agak aneh ya. Di sini ada kartu Eight of Cups sama ada kartu Seven of Swords ya gitu. Terus ininya oracle-nya If You Believe. Jadi yang aku lihat kayaknya kayak agak tertahan deh solo project-nya dia deh. Belum tentu ya, aku nggak bilang nggak jadi ya, cuman kayaknya belum tentu jadi ya, atau bisa jadi juga ke pending mungkin ya. Oh iya, ke pending, karena ini ada kartu, aku tanyakan tadi kan jadi atau enggak ya solo project-nya dia. Bentar, suara aku bocor nggak? Bocor. Ada suara keran? Enggak kan? Enggak. Jadi tadi aku tanya, jadi apa enggak sih sebenarnya comeback project solonya si Rose ini, kartunya Four of Pentacles, berarti ada yang tertahan. Belum tentu jadi dalam waktu dekat ini sih, ini belum tentu ya, gitu. Tapi ini kartu negatif soalnya aku lihat, negatif dua-duanya. Jadi mungkin masih apa ya, kartunya kan juga If You Believe ya. Jadi ini aku ngeliatnya If You Believe itu lebih kepada Rose-nya sih. Yang aku lihat mungkin yang menahan juga si Rose-nya juga yang belum mau. Karena ngerasa kurang itu tadi kali ya? Iya. Yang masih ngerasa kurang, kayak apa yang kurang dari debut gue, mendingan entar dulu atau gimana. Jadi akhirnya ketahan. Jadi karena mungkin dia manajemennya lihat dia kurang pede atau gimana, mungkin ya itu yang membuat dia jadi yaudah dah nanti dulu deh. Gitu. Tahan dulu aja gitu kali ya. Jadi ya kalau ditanya gimana comeback-nya belum kelihatan sih di kartu karena ya itu tadi ada masalah itu tadi belum tentu jadi juga. Oke, let's say. Bisa nggak sih Kak kalau misalkan Kak Tene nih di sini kayak kurang lebih ngelihat aja, membandingkan aja secara garis besar once nanti Rose itu sudah debut sebagai solo artis, itu masih tetap lebih booming Jennie atau bisa jadi Rose itu yang kayak wah gila nggak nyangka solonya Rose bisa gini gitu, atau kayak tetap Jennie masih yang paling tinggi? Oke, kalau aku lihat dari kartunya nih, kartunya lebih mengarahkan belum tentu jadi sih. Jadi aku juga susah ngeliat. Jadi di sini ada kartu The Hierophant, artinya The Hierophant artinya kayak belum tentu jadi. Di sini kayak ada peraturan, ada legalitas yang harus ditandatanganin gitu ya, yang mungkin Rose juga belum mau tanda tangan gitu ya. Jadi ini tertahan gitu ya. Tapi kalaupun nanti dia memang jadi untuk solo karir, ini ada kartu Ten of Cups, kebahagiaan, harusnya bisa sukses. Tapi aku nggak tahu nih kapan dan kayaknya masih agak lama gitu ya. Masih agak lama ya. Ataupun kalau misalnya mungkin ini kan ada berbagai kemungkinan ya, atau let's say mungkin kalau dia dipaksa untuk debut pertama kali, mungkin debut pertamanya nggak sukses, tapi yang keduanya baru sukses, semacam kayak gitu ya. Itu apakah dia bisa ngalahin si Jennie seandainya dia debut? Ada kartu Ace of Swords, bisa. Kalau misalnya yaitu ada syarat yang harus dipenuhi oleh dia gitu, entah mungkin konsepnya
si Rose-nya harus melakukan konsep itu, ya mungkin si Rose-nya nggak nyaman juga dengan konsep itu misalnya, atau nggak pede dengan konsep itu, tapi sebenarnya bagus gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada yang tertahan dari ini tuh, yang nahan tuh si Rose-nya sendiri yang aku lihat, bukan manajemennya gitu sih. Oke, itu tadi ya kalau misalkan tentang debut solo stage-nya Rose, debut solo project-nya Rose nanti. Itu tadi ada sedikit informasi-informasi tambahan kemungkinan yang akan terjadi dari solo project-nya Rose nih. Nah, seperti biasa, tidak afdol kalau kita tidak nanya tentang percintaan. Oke. Tetap ada yang muncul. Nah, apa? Kira-kira ada hubungan spesial nggak sih antara Rose dan Jaehyun? Nih Jaehyun disebut terus ya, gue lihat-lihat. Jaehyun tuh dari mana sih? Grup apa? Jaehyun tuh NCT. Oh, NCT, oke. Atau kayak memang itu cuman sekedar fans yang buatin, kayak kan fans suka gitu kan bikinin couple gitu. Tapi sebenarnya mereka in real life ada sesuatu nggak sih? Katanya The Chariot sama Prince of Cups ya. Enggak sih, enggak begitu ada hubungannya. Malah enggak gitu deket. Enggak gitu deket ya. Tuh ya, teman-teman buat yang nanya. Aja. Ya saling kenal karena satu profesi aja kali ya kayak. Iya. Tapi kalau misalkan hubungan, kedekatan bahkan sampai teman dekat pun belum ya kayak mereka. Enggak, karena kartunya tadi The Chariot ya, sorry udah aku shuffle. Iya. Kartunya The Chariot, artinya sebenarnya mereka juga nggak begitu ngerasa klop juga satu sama lain. Jadi ya biasa aja, nggak gitu deket yang gimana banget. Oke. Iya. Nah, itu tadi kita udah bahas juga nih tentang Rose. Terus mungkin ini sih Kak, terakhir pertanyaan Rose yang paling terakhir nih. Oke. Lalu muncul pemberitaan atau informasi-informasi tentang sorry ya kalau ini mah agak menyinggung teman-teman semua, cuman kalau boleh kalian komen aja di bawah, mungkin ada yang setuju atau enggak. Banyak banget orang yang sangat worry sama kesehatannya Rose dengan postur tubuhnya yang agak terlalu kurus. Oke. Iya, kurang berisi gitu. Jadi kayak ada beberapa part, misalkan kalau dia pakai baju agak sedikit terbuka, kadang kalau misalkan lagi dance gitu, kadang rib cage-nya kelihatan. Tulang rusuknya kelihatan. Jadi kayak itu kan agak bikin worry buat fans-fansnya Blink ya. Jadi mungkin apakah memang she was built like that? Maksudnya kayak apakah dia memang terlahir seperti itu? Kan ada ya kayak orang yang lahir terus kayak emang susah banget mau gendut gitu. Atau memang itu karena diet? Atau memang itu karena paksaan dari manajemennya? Atau kayak gimana? Atau mistreatment kah? Atau gimana sih? Oke. Yang aku lihat tadi yang pertama dulu ya, postur tubuh dia yang sekurus ini, selangsing ini, itu emang asli seperti itu, normalnya seperti itu atau dibuat, gitu pertanyaannya kan. Ini ada kartu The Alchemist ya. Artinya sebenarnya postur dia, tubuh dia yang sekarang yang dibuat sih yang aku lihat, bukan aslinya dia gitu. Ya mungkin dia bisa aja lebih gemuk dari yang sekarang. Aku nggak bilang gemuknya itu gemuk banget ya, tapi mungkin bisa lebih berisi, susah gitu untuk gemuk. Tapi emang di sini ada The Alchemist, artinya memang ini keinginannya dia atau keinginannya manajemennya dia untuk keep postur tubuhnya, langsingnya ya seperti ini gitu, dibuat gitu ya, bukan alami. Gitu. Terus kalau soal kesehatan dia seperti apa? Di sini ada Eight of Pentacles. Kesehatan dia nggak ada masalah kok sebenarnya. Nggak ada masalah dan iya, dan malahan kesehatannya dia harusnya semakin hari setiap tahunnya semakin bagus gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi aku lihat di sini mungkin dia juga ada program untuk body treatment, kayak mungkin dia mau create muscle atau mau create apa gitu ya di badannya dia gitu, dan ini lagi proses gitu. Jadi mungkin jadi mungkin yang kalian lihat sekarang kok begini ya itu bagian dari prosesnya gitu loh. Tapi sebenarnya itu aman, nggak masalah. Aman ya, nggak masalah ya.
Jadi itu lebih ke overthinking, itu lebih ke overthinkingnya para Blink aja kali. Ya. Karena kedepannya ada kartu Queen of Cups ya. Queen of Cups ini kan artinya cantik gitu ya, glory gitu ya. Jadi sebenarnya kedepannya ya dia akan semakin sehat dan akan mencapai targetnya dia tadi, entah dia mau bentuk badannya seperti apa, jadi seksi atau apa gitu ya, bisa semua gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautannya sama kesehatan sih yang aku lihat. Yang aku lihat di sini memang di sini dia lagi mau membentuk badannya dia gitu, dan itu bagian dari prosesnya gitu. Jadi bagian proses ya. Dan aman ya, bukan yang nggak aman. Aman guys, catat ya. Iya. Oke. Kita udah bahas Rose juga, dan ini nih yang terakhir. Kita udah sampai member yang terakhir. Aku nggak pengen berhenti ngebahas Blackpink. Yes. Oke. Langsung aja kita akan bahas tentang Jisoo ya. Jisoo, oke. Mau tanya apa nih Kak? Kita langsung mau, aku mau tanya-tanya kepribadiannya Jisoo secara keseluruhan. Oke. Kepribadian Jisoo, dasarnya ada Ace of Cups, terus ada Six of Swords ya, dan ada King of Cups. Cups semua ya. Yang aku lihat energinya si Jisoo ini orangnya perasa ya. Orangnya tuh lembut, sensitif, perasa, karena di sini kartunya dominan air, Cups gitu ya. Dasarnya dia itu Ace of Pentacles, artinya orangnya tuh penyayang. Orangnya itu apa-apa pakai hati gitu ya, sensitif juga, cepet kasihan sama orang lain gitu ya. Ada perasaan untuk take care sesamanya dia gitu. Ini nggak ada pengaruh umur ya, yang aku lihat sih sifatnya emang kayak dia ya. Dasarnya. Jadi tuh ya itu sensitif, care sama orang lain, tapi negatifnya orang yang seperti ini mungkin gampang dibego-begoin orang lain juga gitu. Gampang dimanfaatkan gitu ya. Karena kan dia karena kan dia baik, jadinya gampang dimanfaatkan oleh orang lain juga gitu. Itu sifat dasarnya dia, Kak? Iya, sifat dasarnya. Terus yang kedua, di sini ada kartu Six of Swords. Artinya sifat dia tuh juga dia kurang nyaman dengan keadaan masa kecilnya dia sih yang aku lihat. Ada satu trauma di masa kecilnya dia yang dia kayaknya itu kurang bisa terima, sehingga tuh dia kayak nggak mau bahas-bahas masa lalunya lagi gitu loh. Tapi dia belum 100% menerima itu, sehingga namanya perasa ya dia ya. Sehingga efeknya sekarang jadinya tuh dia lebih suka untuk menyendiri gitu. Mungkin dia dasarnya iya nih penuh kasih sayang, cuman karena ada trauma ini jadinya membentuk dia tuh kalau orang lain lihat tuh kayak, kok dia sombong sih, kok dia cuma diem doang sih, kok dia kayak menarik diri sih, kok nggak mau berbaur sih, lebih yang kayak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya dia nggak kayak gitu loh. Aslinya dia baik banget gitu. Dia kayak banget sama orang, cuman karena ada kejadian ini di masa kecilnya, suatu trauma ya di masa kecilnya, ya, entah dari keluarganya dia atau pertemanannya dia dulu ya. Jadinya tuh membentuk diri dia tuh memasang benteng gitu, memasang barrier dengan orang lain gitu. Supaya mungkin dia mikirnya, gue jadinya nggak disakitin lagi nih sama orang lain gitu. Padahal aslinya dia lagi yaitu King of Cups ya. Cups lagi kartunya dan King kartunya. Jadi ya, artinya ya dia lebih nyaman untuk sendiri ya, lebih nyaman untuk sendiri. Terus orangnya juga nggak gitu yang rame banget gitu, nggak, lebih suka untuk sendiri, penyendiri, introvert, introvert. Jadi nggak begitu mau banyak ngobrol ke orang lain sebenarnya gitu. Jadi mungkin yang ditunjukkan dia di kamera itu agak sedikit berbeda dengan di aslinya. Kalau di kamera kan kayaknya dia cheerful, kayak cheerful, kayaknya gampang dideketin gitu ya. Tapi aslinya enggak, dia udah pasang barrier nih. Iya, aslinya iya dia penyayang, gitu. Cuman real life-nya dia dengan orang-orang yang dia kenal di real life, dia memasang benteng. Barrier. Karena ya itu traumanya dia dulu, dia nggak mau disakitin lagi gitu. Jadi dia pasang benteng gitu ya, pasang tameng dulu gitu. Oke, itu tadi kita udah ngebahas nih teman-teman tentang sifat dari Jisoo. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Kak. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih Kak kalau Jisoo itu nggak diperlakukan adil di agensinya? Please dijawab. Oh, oke.
Dia diperlakukan adil atau tidak adil sama agensi. Betul. Adil atau tidak adil atau tidak adil. Oke, kartunya The Hierophant ya, sama ini unlikely. Kayaknya sih enggak ya. Dia diperlakukan sesuai sama yang seharusnya kok, seperti apa? Sesuai sama hitam di atas putih aja, gimana gitu ya, profesional. Jadi nggak ada ya yang dibilang kayak Jisoo di nomor di anak tirikan gitu, enggak ya, kayak emang sesuai aja ya? Mungkin memang kan kita nggak tahu ya kontrak apa yang disepakati oleh si artis dengan manajemen. Mungkin harusnya memang di kontraknya dia beberapa project, misalnya Jisoo memang harusnya tidak dilibatkan dan Jisoo sudah tanda tangan itu gitu dari awal gitu. Jadi ya sebenarnya diperlakukan dia itu ya sesuai sama kontrak dia seperti apa, karena The Hierophant itu kan kartu kontrak ya, kontrak kerja, perjanjian gitu ya. Jadi semua sesuai dengan rules gitu, nggak ada yang dikucilkan juga enggak gitu. Tapi mungkin dia bisa merasa dikucilkan atau orang lain melihatnya kayak dikucilkan karena orang lain kan nggak tahu apa yang mereka sepakati. Nggak tahu, ya benar. Benar. Oke, nah terus Kak, kalau misalkan kita bahas tentang Jisoo nih, kok gue skip sih tiba-tiba tadi gue ingat mau nanya apa? Oh iya, Jisoo tuh kan selalu dianggap sebagai kayak the visual dari Blackpink. Emang kita nggak usah nanya lagi kalau visualnya Jisoo tuh udah top notch banget. Di fancam tuh Jisoo nggak pernah fail, visualnya gila banget. Cuman banyak orang yang bilang Jisoo itu adalah idol with actress face. Oke. Jadi apakah mungkin kalau memang kedepannya, kalau nggak salah aku juga dapat kabar kalau Jisoo itu sudah fotonya Jisoo itu udah mulai masuk di YGX atau ya YGX Academy atau salah satu agensi naungannya YG untuk yang memegang aktor, aktris, kalau nggak salah juga model. Nah, itu kira-kira apakah ada kemungkinan Jisoo ke depannya itu bakal main drama Korea mungkin dalam 1 tahun ke depan atau 2 tahun? Oke. Jadi mungkin aku lihat dulu apakah Jisoo itu benar sudah masuk ke mana tadi, manajemen apa namanya? Ya maksudnya kita ke ininya aja sih Kak, langsung ke kayak apakah Jisoo itu mulai maksudnya YG itu mulai mengarahkan Jisoo untuk lebih ada fokus di acting gitu. Oke. Apakah YG ada fokusin Jisoo bermain di acting? Ini kartu King of Pentacles ya. Jadi? Jadi aku lihat sih ada difokuskan ke acting ya, harusnya ada ya, karena kan di sini juga merupakan pundi-pundi uang gitu. YG melihatnya ini sebagai sebuah kesempatan untuk mereka gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah kedepannya Jisoo akan memainkan film atau drama, kartunya The Tower. Artinya mungkin iya mungkin tidak, cuman kayak di sini masih negatif ya kartunya. Berarti means harusnya si Jisoo ini kalaupun dia harus bermain film atau drama itu butuh take time yang lama banget, karena di sini base-nya ya dasarnya itu nggak gitu kuat untuk acting atau di dunia acting tuh nggak gitu kuat gitu. Yang aku lihat. Okay. Jadi sebenarnya terus gimana? Iya, jadi ya boleh berharap, tapi kayaknya di sini kayak agak susah sih yang aku lihat, bukannya untuk bisa nyampe ke tahap Jisoo mulai berakting ya. Iya, bukannya mungkin kalau iklan iya, acting iklan iya, cuman kalau tadi untuk film atau drama itu kayaknya masih belum deh dalam waktu dekat. Belum ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti nih, let's say berarti kita bahas nanti si solo project ini. Kita kan sama-sama tahu ya, kadang grup itu kalau misalkan mereka udah berjalan selama berapa tahun, nanti mereka mau bikin solo project. Solo projectnya nanti ada yang nyanyi, ada yang bisnis, ada yang
tiba-tiba jadi aktor atau aktris gitu. Nah, kira-kira di tadi yang kita bahas tentang solo project dari Blackpink ini yang akan dilakukan setelah comeback How You Like That ini, kira-kira nanti solo debutnya Jisoo itu akan berupa satu buah lagu kah atau di dunia acting kah? Mungkin bisa dilihat kah? Oke. Comebacknya Jisoo ya, solo projectnya Jisoo ya. Solo projectnya Jisoo itu akan lebih berbentuk ditarik suara kah, atau bikin lagu, atau mungkin main drama Korea lagi, atau apa, mungkin bisa sedikit terlihat gitu di pertanyaan yang ini. Yang aku lihat lebih kepada nyanyi sih ya. Kayak idol ya, si artikel lebih ke nyanyi gitu ya. Kalau misalnya untuk main drama atau film enggak ya, kartunya negatif. Baik lagi tadi kan kartu pertama dia juga The Tower ya, negatif untuk yang drama film. Untuk gitu. yang drama negatif, jadi masih di lagu ya. Ya, nah, terus kira-kira nanti bentuk comebacknya seperti apa sih Kak? Bentuk comebacknya Jisoo akan sesuatu yang huge banget, massive banget, atau kayak lebih debut stage yang low key aja, yang kecil, yang maksudnya hits tapi nggak yang segila itu, nggak sebombastis itu. Oke. Kalau ditanya bentuk comebacknya seperti apa, ini bentuk masih ada solo project, sorry. Oh, solo project ya, solo projectnya seperti apa? Ada The Alchemist ya, masih belum ditentukan sih gimana konsepnya. Mereka masih mencari ya. Mereka masih mencari konsep yang pas untuk Jisoo sendiri. Jadi belum bisa ditentukan gimana gitu. Ada banyak sekali kemungkinan, bisa juga nanti jadi yang lagu slow atau lagunya jazz atau lagunya upbeat gitu ya. Ada banyak kemungkinan ya gitu kalau untuk si Jisoo ini. Untuk Jisoo ya. Dan yang aku lihat kemungkinan comebacknya si Jisoo ini tuh kayak cepat banget gitu. Cepat dalam arti kayak orang nggak nyangka-nyangka dia comeback terus tiba-tiba comeback gitu ya. Terus selesai promosinya tuh juga yang aku lihat nggak gitu lama, cepat juga. Jadi kayak muncul di music show-nya nggak akan lama-lama gitu ya? Ya, promosinya nggak gitu lama dan bakal begitu munculnya lama. juga kayak orang nggak bisa tebak kapan gitu, tiba-tiba aja ntar muncul gitu. Yang aku lihat gitu, singkat jadinya. Tapi kalau ditanya sukses apa enggak, kartunya Five of Cups. Artinya mungkin nggak begitu sesuai sama harapan manajemen juga ya, kayaknya ya, kemungkinan gitu ya. Entah faktornya apa gitu ya, tapi kemungkinan nggak begitu sesuai sama harapan manajemennya, karena yang aku lihat mungkin Jisoo lebih kuat untuk di grup dibandingin solo gitu. Dibandingin solo dia lebih strongnya dalam sebuah grup kalau yang untuk Jisoo ya gitu. Tapi harusnya jadi sih, tetap jadi ya. Harusnya jadi, cuman ya itu berarti kita bisa aku udah nggak perlu nanya lagi dong, kayak solo project siapa yang lebih booming antara Jisoo atau Jennie, karena kan tadi udah cukup dijawab juga sama Katene tentang kurang lebih secara garis besar comebacknya Jisoo itu akan seperti apa. Jadi kita bisa simpulin juga kalau mungkin ya berarti memang so far dari semua member nanti ya ini balik lagi. Mungkin Katene mau ngingetin juga terms and condition-nya ke teman-teman tentang itu mungkin nanti di awal ya Bang Jack ya, di awal dari tulis disclaimer tuh. Disclaimer-nya ngomong lagi di awal aja. Tentang disclaimer-nya boleh nanti teman-teman nanti Bang Jack tulisin di awal. Iya, di awal. Jadi seperti disclaimer yang tadi udah di awal bilang nih kan, maksudnya disclaimer yang udah seringlah Katene sampaikan di kerot lainnya. Ya, jadi kalau aku simpulkan dulu kali ya, Boleh. Mungkin dari comebacknya, kalau kita lihat dari si comebacknya Blackpink secara overall tanggal 26 Juni nanti harusnya itu menjadi besar ya, harusnya sih sukses banget ya aku lihat. Tapi kalau misalnya secara comeback personal tadi, kalau yang si Rose itu mungkin masih belum tentu jadi apa enggak gitu ya, mungkin masih lama juga. Kalau misalnya si Lisa yang aku lihat bagus, projectnya bagus yang aku lihat, hasilnya juga bagus. Walaupun mungkin tidak selama dan tidak sepanjang si Jennie gitu ya, tapi
masih bisa di-compare lah dua-duanya gitu ya. Kesuksesannya dua-duanya masih bisa di-compare. Kalau untuk si Jisoo yang aku lihat mungkin agak lebih ke kartu negatif, agak sedikit kurang gitu ya. Dan ini ya tugas dari fansnya juga berarti harus boost gitu ya pada saat nanti si Jisoo comeback ini. Nah, itu tadi. Bener ya. Atau enggaknya ya ntar kita lihat aja. Ini kan hanya prediksi gitu. Bener. Jangan lupa, tapi aku tetap takjub loh, kita bahas dulu ya tentang di episode Kerot yang sebelumnya. Kita sempat ingat gak sih Kak, kita sempat nebak yang tentang kapan Twice akan comeback. Oh iya. Ingat. Dan ternyata kurang lebihnya tebakan kita tepat. Tahun ini ya. Tahun ini. Terus aku baru ingat tahu pas pada saat nonton videonya Twice, mungkin kalian bisa nanti nonton ya video Twice. Itu kan pada saat Kak Satya nanya comeback-nya bulan apa, itu sebenarnya kartunya tuh Six of Cups gitu. Six itu kan 6 itu kan Juni gitu. Tapi mungkin pada saat itu aku mikirnya kayak denial, kayaknya terlalu cepet deh kalau bulan Juni. Karena pas itu kayak kita bacanya bulan April ya kalau nggak salah ya. April, iya benar. Iya, jadi mungkin aku interpretasinya mungkin 6 bulan lagi kali ya dari sekarang gitu ya. Tapi beneran ternyata bulan Juni cuy. Bulan Juni, iya makanya itu dia. Jadi balik lagi, there's a lot of things can happen di luar di luar kartu yang tadi sudah dibacakan oleh Katene. Tapi yang jelas balik lagi kayak tadi Katene bilang, kalau memang tadi kita sempat ngebahas tentang solo project-nya Jisoo yang kurang sukses, mungkin once nanti solo project-nya sudah terrealisasi, boleh fansnya langsung bantu biar solo project-nya jadi lebih itu yang diharapkan justru. Benar, jadi kita udah prepare ya Kak dari sekarang, siap-siap untuk bisa nge-push kalau kalian Blink sejati, kita push semua solo project-nya. Kita bisa usaha, cuman kan hasil kan di atas yang menentukan ya, tapi ya kita kan usaha fans gitu. Setuju banget Kak. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Oke, apa? Sebelum kita tutup. Oke, apa? Kira-kira Blackpink bakal perpanjang kontrak atau enggak sama YG? Dua pertanyaan terakhir deh. Oke, Blackpink kalau misalkan kontraknya sudah berakhir, apakah nanti akan ada rencana untuk perpanjangan kontrak bersama YG atau gimana nih yang Katene lihat? Atau mereka akan berakhir seperti itu Anyone yang gugur satu persatu. Bentar ya, pakai kartu apa ya, ini aja deh. Ini aja deh. Wait ya. Dari ini dulu ya, dari oracle-nya. Ada kartu Perseus, baca Perseus deh ya. Bisa kalian pause kalau kalian mau baca. Artinya besar adalah keinginan wadah belum tentu siap. Ini bahasanya agak ribet ya. Besar adalah keinginan wadah belum tentu siap. Ujian besar nampak tersamar, hanya fleksibel yang akan bertahan. Ini kartunya ya, kartu oracle-nya. Terus kartu tarotnya. Tadi kalau nanya mereka bakal dilanjutin apa enggak kontraknya, masih ada kartu Two of Pentacles. Artinya di sini ada kebimbangan. Ada kebimbangan, tapi aku tadi tanya lagi, apakah pada saat nanti kontraknya habis mereka akan tetap lanjut? Kartunya The Sun. Harusnya sih atas nama Blackpink-nya masih berlanjut harusnya ya. Tapi kemungkinan ada beberapa member yang gugur. Kemungkinan gitu ya. Digugurkan atau mengundurkan diri sendiri. Karena kenapa? Udah jelas banget tadi di sini bahasanya hanya yang fleksibel yang akan bertahan. Jadi mungkin yang aku lihat tekanannya banyak di sana. Tekanannya banyak dan tuntutannya juga lebih besar. Mungkin kalau misalnya mereka dilanjutin, gue akan lanjutin kontrak kalau kalian misalnya targetnya apa nih per member nih? Oh, lu harus begini. Nah, mungkin itu ujiannya besar juga, karena kan dibilangnya ini ujian besar yang nampak tersamar. Jadi mungkin sebenarnya jadi manajemennya mungkin menilai juga mana yang worth it untuk dipertahankan, mana yang enggak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang nggak lanjut, mungkin ada 2 orang yang keluar, kemungkinan 1-2 orang yang keluar, tapi kayaknya 2 gitu ya. Entah ini dia mundur sendiri atau digugurin, aku nggak tahu ya.
Tapi yang jelas atas nama brand Blackpink-nya harusnya masih lanjut, katanya The Sun. Saat kontraknya itu udah kan harusnya masih ada yang lanjut gitu. Berarti kayak 2NE1 ya jatuhnya ya? Iya, kurang lebih itu akan berakhir kayak 2NE1. Cuman mungkin kalau misalkan kita bisa narik, sebenarnya banyak sih perbandingan yang bisa kita bandingin antara 2NE1 sama Blackpink ya, selain mereka sama-sama dari YG juga. Cuman kita sering banget lihat, nggak tahu sih ini perspektif aku pribadi ya guys, disclaimer ini perspektif aku pribadi. Kalau menurut aku kadang dari YG itu selalu kayak gitu, saat mereka munculin satu grup pasti akan ada satu nama yang lebih mencolok dibanding yang lain. Iya. YG itu selalu kayak gitu. Kayak ada yang diprioritaskan ya. Nggak pernah yang kayak misalkan let's say bikin 5 grup, 5-5-nya lebih booming, atau kayak mereka dibuat bergantian di lagu ini siapa yang lebih nonjol, lagu ini siapa yang lebih nonjol, lagu ini siapa yang lebih nonjol. Iya. Tapi kalau misalkan di YG itu pasti akan ada satu orang yang benar-benar lebih menonjol dibanding member yang lain gitu. Selalu kayak gitu. Dan aku ngelihat di 2NE1 kita sama-sama tahu CL kurang megang apa di 2NE1. Begitupun juga di Blackpink aku ngelihat sosok CL itu, aku tidak menyamakan ya, tapi aku bisa melihat kayak ada kemiripan situasi dan kondisi antara CL dan Jennie sekarang. Jennie kan yang kayak paling menonjol banget nih di Blackpink. Jadi mungkin apakah mungkin Jennie juga kemampuan bahasa Inggrisnya bagus? Apakah mungkin ntar akan sama Jennie tiba-tiba go internasional seperti CL, terus kemudian 3 member lainnya menanti Jennie untuk kembali atau gimana? Mungkin itu kita bisa support aja buat Blackpink terus ya katanya ya. Biar Blackpink pokoknya harus tetap sukses. Yang terpenting kan sebenarnya manajemen sendiri kan juga sebenarnya melihat member itu sebagai sebuah aset ya. Jadi ya kita sebagai fans ya untuk mendukung semua projectnya Blackpink. Kalau misalnya memang pengen dia untuk long last terus gitu, yang penting kan itu doang misalnya yang kita bisa lakukan as a fans kan. Kita nggak ada power untuk kayak memaksa manajemen itu, ini kan juga nggak bisa gitu kan. Yang penting ya kita dukung aja apa yang mereka buat, ya dibeli, ya disupport. Iya. Support aja, bener sih aku setuju itu. Lebih ke support aja, bener banget kata-katanya tadi tentang idol itu adalah aset dari manajemen. Dan juga ya mungkin kita bisa kayak kesel gitu ya, kayak kok aset gini-gini ya, tapi itu fact-nya, kenyataannya. Iya, itu kenyataan benar-benar sebagai mesin uang sama manajemennya gitu, itu kenyataan pahitnya gitu, kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Jadi kalau mereka nggak menguntungkan buat manajemennya atau targetnya nggak achieve, ya pasti akan di nomor 2 kan, atau akan udah habis udah selesai nggak dilanjut lagi. Itu kan kita nggak bisa kontrol, itu yang kontrol kan si manajemennya gitu. Manajemennya benar. Jadi makanya buat kita sebagai fans, benar kata-katanya juga tadi, support terus along the way, apapun itu support, apa yang mereka buat kita harus sukain, kalau mereka melakukan sesuatu yang kurang kita sukain, boleh tetap support juga. Mereka bikin apa, kita beli album mereka apa segala macam, biar mungkin dari manajemen sendiri bisa tetap ngerasa kalau Blackpink itu bisa tetap produktif ke depannya. Ya nggak sih? Iya, masih ada value-nya lah gitu ya. Benar. Karena susah loh jadi idol itu gitu kan, tekanannya juga banyak gitu. Bener, pressure-nya sih ya kayak gila banget. Iya, Nah, bener. Mungkin katanya sebelum aku tutup nih, mungkin katanya ada yang mau disampaikan dulu nggak nih ke teman-teman? Udah sih, tinggal ya jaga kesehatan aja gitu ya, yang kerja yang benar gitu ya, terus tetap memakai masker, keluar rumah, hidup bersih. Iya, apalagi kita kan sekarang new normal ya. Jadi kita kita masih harus tetap, bukan berarti semua sudah kembali normal seperti dulu, tapi ini adalah new normal. Kan new, ada kata new-nya. Jadi habit yang baru juga udah harus dibentuk, hidup bersih, pakai masker, mandi bersih, segala macam, steril, cuci tangan, itu udah harus jadi kebiasaan baru juga gitu. Kalau enggak ya setuju banget sama katanya. Aku aja belum berani keluar-keluar. Nah, aku juga mau nyampein sedikit ini nih, pesan buat teman-teman semua yang di sini. Mall dan restoran sudah kembali buka itu karena pertimbangan ekonomi, bukan karena coronanya udah nggak ada.
Betul, corona ini masih ada cuy. Iya, jujur kayak corona tuh masih terbang di luar sana. Dia ngelihat aku keluar rumah, kayak dia akan mukbang. Iya, mukbang, benar. Dia bakal mukbang, guys. Kalau kita semua pada keluar tuh corona akan mukbang. Betul. Tahu nggak? Jadi makanya kalian harus tetap keep social distancing, tetap jaga kebersihan, pakai masker, ikutin aturan pemerintah, masker yang 3 lapis kain, ataupun kalau kalian punyanya scuba ya kalian double aja atau gimana, pakai tisu atau pakai scuba yang lainnya. Intinya jangan main-main sama kesehatan, itulah intinya. Benar. Karena udah ini melenceng sedikit ya dari topik ya. Karena kayak entar gue nyambungin deh sama K-pop gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman terdekat aku aja tuh udah ada beberapa yang gugur gitu, entah keluarganya atau temennya gitu ya, karena wabah COVID ini, padahal mereka di rumah aja gitu ceritanya kan. Jadi ya memang harus ekstra hati-hati. Intinya tuh kalau kalian udah sekalinya kena, itu nggak ada yang tahu gitu ke depannya. Iya, itu dia. Benar sih, benar banget. Nggak tahu gitu. Dan ya pikir aja kayak kalian masih mau kan nonton konser, masih mau ketemu sama idola, masih mau nonton gitu ya. Jadi ya jaga diri masing-masing supaya bisa senang-senang juga gitu. Benar, setuju banget sama Kak Tene. Itu tadi pesan dari Kak Tene dan juga pesan dari aku. Intinya buat teman-teman Zona Korea yang ada di rumah, terima kasih banget buat udah nonton konten K-Rod hari ini. Terima kasih Zona Korea. Terima kasih juga buat Zona Korea yang sudah mengundang kita berdua tentunya kembali di acara K-Rod. Nah mungkin buat teman-teman juga boleh request di bawah boyband atau girlband siapa lagi yang harus kita K-Rod. Adakah yang kalian pengen? Boleh komen di bawah. Dan juga buat teman-teman Blink di sini boleh share video ini ke Blink lainnya. Jadi jangan lupa buat yang belum subscribe juga subscribe, like, komen, nyalain notifikasinya, share ke teman-teman kalian. Oke? Dan jangan lupa follow juga Instagram aku di @satyayozi dan aku untuk tarot di @tarotinaja. Karena tarot semuanya di sana aku postingnya. Untuk tarotan bisa langsung ke katanya di @tarotinaja ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita berdua. Kasih tahu kita juga, feel free untuk chat kita untuk ngomongin tentang K-pop, untuk membahas tentang apa yang harus kita bahas berikutnya. Dan juga jangan lupa boleh komen di bawah ya. Dan juga ke Instagramnya Zona Korea jangan lupa. Iya benar. Terus DM bilang MC-nya Kak Satya lagi gitu. Yang baca tarotnya Kak Tene lagi gitu. Setuju ya Kak Tene ya? Iya. Tangan dulu buat kita berdua. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di K-Rod berikutnya. Thank you banget Kak Tene. Bye semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di Zona Korea berikutnya, zona yang bikin kalian nyaman. Dadah.